Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Purworejo hadir untuk memberikan informasi aktual dan menarik seputar Kabupaten Purworejo. Bersama saya Meta Diani, inilah Kabar Purworejo pekan ini. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi COVID-19 sedikit banyak mengakibatkan terganggunya perekonomian keluarga. Perkembangan inflasi yang terus mengalami kenaikan cukup tinggi di tingkat nasional yang mencapai angka 5% mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai aksi guna menstabilkan harga. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya dalam meningkatkan sarana prasarana yang memadai di bidang transportasi darat dengan melakukan pembangunan terminal tipe A, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purworejo menggelar kegiatan simulasi peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Perempuan tidak boleh menjadi benalu dan dituntut untuk dapat mengambil peluang usaha. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi COVID-19 sedikit banyak mengakibatkan terganggunya perekonomian keluarga. Sebagai pendamping suami, seorang istri dituntut untuk serba bisa dan pandai mengambil peluang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan sebuah keluarga. Hal ini disampaikan Ketua Dharma Wanita atau DWP Kabupaten Purworejo, Dr. Anda Erna Setiawati Said Ramadan pada kegiatan simulasi peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purworejo Kamis 15 September dan dihadiri pembina DWP Kabupaten Purworejo Hajah Verena Prihastiari Agus Bastian SE dan diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pengurus DWP Kabupaten dan unsur pelaksana DWP Kecamatan. Kita ketahui bersama dampak tersebut otomatis akan mengganggu perekonomian keluarga. Nah, di sini tidak hanya suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, tetapi istri juga dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Karena setiap manusia menginginkan hidup sejahtera. Guna meningkatkan perekonomian keluarga, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Dr. Anda Titik Mintarsih MPD, menyampaikan peran perempuan dalam keluarga dapat dilakukan dengan menentukan prioritas kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi keluarga yaitu dengan melakukan pekerjaan lain yang menguntungkan, berbisnis sendiri, mengubah hobi menjadi uang, dan menjalin kerjasama yang menguntungkan dalam bentuk uang. Kita perempuan cerdas, kita perempuan yang bahagia, kita perempuan yang peduli, dan kita perempuan yang produktif. Ya. Nanti dirinya kita pakai setelah yang 10 menit, karena 10 menit hanya teori. Nah, berikutnya, ibu-ibu semuanya, tadi sambutan dari Ketua Dharma Wanita, ayo kita produktif. Jangan sampai wanita jadi benalu. Ini tadi pesan dari Ibu Penasihat. Jangan sampai wanita jadi benalu, nopo gaji tapi diberberke untuk konsumtif. Sri Sulistiawati SE, pimpinan Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo, yang juga seorang pengusaha wanita gula semut dan virgin coconut oil, membuktikan bahwa perempuan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan melakukan berbagai usaha atau berbisnis. Melihat peluang dan potensi yang ada di sekitar kita menjadi kunci dalam memulai dan mengembangkan usaha. Meski demikian, perempuan tidak boleh meninggalkan perannya dalam keluarga, sehingga perempuan harus bisa membagi waktu dalam urusan keluarga, usaha, dan organisasi. Atau waktu antara waktu untuk keluarga, untuk organisasi, dan untuk usaha agar semuanya bisa berjalan seimbang sehingga semuanya bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan kita. Tim Humas Purworejo melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam mengatasi inflasi di Kabupaten Purworejo yang cukup tinggi,
Pemerintah Kabupaten menggelar aksi operasi pasar hingga akhir tahun 2022. Aksi ini diharapkan dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Perkembangan inflasi yang terus mengalami kenaikan cukup tinggi di tingkat nasional yang mencapai angka 5% mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai aksi guna menstabilkan harga, terutama di bidang pangan. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui bagian perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kemudian menggalakkan aksi penanganan inflasi dengan mengadakan operasi pasar. Aksi ini perdana dilakukan di halaman Dekranasda Kabupaten Purworejo pada Jumat 16 September. Dalam kegiatan ini, penyelenggara kegiatan menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang sedang mengalami kenaikan harga di atas rata-rata dan menjual kembali dengan harga normal atau disebut operasi pasar. Subkoordinator Perencanaan Pengembangan Perekonomian Mikro Setda Kabupaten Purworejo, Yunita Dewi Onggowati menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan DKPP sebagai pihak yang mengkoordinasikan kebutuhan pangan di Kabupaten Purworejo sebagai langkah dalam menanggapi inflasi di Kabupaten Purworejo dengan melakukan operasi pasar bersama. Namun khusus harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan tinggi. Jadi kalau kalau yang rendah banget yaitu kami beli lalu kami berikan secara cuma-cuma. Yang mengalami kenaikan melebihi harga normal kami jual di sini dengan harga yang sesuai di bawah pasar. Inflasinya segera normal Jadi tidak meresahkan masyarakat di Kabupaten Purworejo khususnya. Iya. 4 bulan ke depan ya. 4 bulan ke depan ya. 0, Beberapa komoditi yang disediakan antara lain cabai rawit, cabai keriting, dan telur. Komoditi tersebut diperoleh dari kerjasama dengan petani dan distributor lokal di Kabupaten Purworejo serta penyedia kebutuhan pangan lainnya. Sejumlah 200 kg telur, 2 ton beras, 200 kg gula pasir, dan 50 kg cabai terjual habis dalam waktu 1 jam. Animo masyarakat bagaimana? Baik sih, dari tadi juga sebelum mulai acara sudah rame, ini juga belum ada 1 jam sudah habis. Sudah beberapa sudah habis. Kalau untuk produk yang paling banyak dicari ya Kak? Kayaknya semuanya dicari, semua diminati. Operasi pasar ini menjual cabai keriting dengan harga Rp40.000 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp48.000 per kilogram, dan telur dengan harga Rp23.000 per kilogram. Untuk beras dijual dengan harga Rp8.600 per kilogram, dan gula pasir dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Ada pula paket sayuran gratis untuk non-ASN berupa produk-produk hortikultura seperti tomat, terong, jambu kristal, dan pare. Aksi ini rencananya akan terus dilakukan setiap bulan hingga akhir Desember 2022 guna mengendalikan inflasi di daerah. Tim Humas Purworejo melaporkan. Kabupaten Purworejo akan segera memiliki terminal tipe A. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya dalam meningkatkan sarana prasarana yang memadai di bidang transportasi darat dengan melakukan pembangunan terminal tipe A yang berlokasi di Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyurip pada Senin 19 September lalu. Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Purworejo, didampingi Insinyur Sujadi dari Komisi 5 DPR RI, Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Kepala BPTD Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Sekda Purworejo, dan Forkopimda Purworejo. Keberadaan terminal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Purworejo khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pelaksanaan groundbreaking pembangunan terminal tipe A Purworejo pada hari ini tentu sangat berdekatan waktunya dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September. Semoga momentum ini dapat menjadi spirit bagi kita semua, terutama insan perhubungan, untuk dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan bidang perhubungan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang berada di jalur
lalu lintas utama Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten Purworejo menjadi persimpangan kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta. Lokasi yang strategis ditambah dinamika pembangunan wilayah antara lain adanya Bandara Internasional Yogyakarta atau BIA, ASDN Borobudur, dan Bendungan Bener tentu memerlukan sarana-prasarana pendukung yang memadai termasuk di bidang transportasi darat. Rencananya pembangunan terminal akan selesai pada tahun 2024. Namun anggota Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan bisa selesai setahun lebih cepat agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di lapisan masyarakat. Hal senada juga disampaikan DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agassi. Dalam kegiatan pembangunan terminal tipe A Purworejo ini, untuk rencana selesai pekerjaan pada tahun 2024, semoga untuk membantu pemulihan ekonomi nasional akan diadakan kegiatan padat karya. Jadi pada proyek ini nantinya akan menggunakan unsur tenaga kerja yang ada di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Terminal ini nantinya tidak hanya menjadi pusat naik dan turunnya penumpang transportasi umum, tetapi bahwa terminal tipe A di Kabupaten Purworejo ini kami berharap besar bisa menjadi sebuah pusat keramaian dan pusat aktivitas baru di Kabupaten Purworejo, termasuk nanti sebagai pusat pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo. Tim Humas Purworejo melaporkan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Kabar Purworejo Sepekan akan hadir setiap hari Jumat pukul 3 sore di channel YouTube Pemkab Purworejo. Saya Meta Diani beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.